Dia itu baru sadar atas perbuatannya, atas sikapnya yang dia itu sombong, pamer harta, dan suka menghina orang yang tidak mampu, orang yang di bawahnya Sela ini. Dia jadi sadar ternyata sikap dia, sifat dia, perbuatan dia itu menyakiti hati orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, malam kali ini saya bisa bertemu lagi dengan kalian, bisa menyapa kalian lagi, bisa menghibur kalian lagi. Dan seperti biasa saya ditemani oleh Mas Woto yang tentunya sehat kan Mas? Sehat dong Mas Baul. Mas Baul gimana? Alhamdulillah saya juga sehat, dan buat teman-teman kedua juga sehat kan? Saya harap kalian sehat dan ingat tetap jaga kesehatan, karena sekarang ini kan sedang marak-maraknya itu ada sebuah penyakit yang katanya itu mematikan. Jadi tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit ya. Dan teman-teman, saya akan melakukan penelusuran di sini itu karena beberapa hari yang lalu ini kan bisa dilihat teman-teman, Mas Soto, ini seperti mau dibikin perkebunan, entah ini tanaman apa ya Mas, saya juga nggak tahu. Jadi beberapa hari yang lalu pemilik dari kebun ini itu menemukan sebuah mayat di sini. Dan ini juga yang bikin pemilik dari kebun ini geger itu karena mayat ini mayat seorang remaja perempuan, Mas Soto. Ditemukannya juga katanya di sekitar sini, cuman saya nggak tahu di mananya. Katanya masih di perkebunan ini juga. Nah ini juga waktu ditemukan mayat perempuan tersebut itu masih menggunakan seragam sekolah, Mas. Seragam sekolah. Iya. Dan ini juga sebenarnya udah diurus sama pihak yang berwajib, dan pokoknya udah diurus sama pihak yang berwajib. Saya nggak mau terlalu ikut campur untuk hal itu. Tapi saya di sini tuh untuk menguak tentang penemuan mayat tersebut, karena ini pemilik kebunnya itu agak janggal. Soalnya kan pemilik kebun itu datang ke sini itu pagi-pagi sekitar subuhan ya Mas. Ya buat ngisi air, ini kan harus diisi air ya teman-teman. Nah waktu ke sini kan kalau semisal apa itu baju sekolah, seragam sekolah itu pasti kan kelihatan. Nah pemilik kebun tersebut itu kan pakai senter, itu melihat ada mayat tergeletak terus mendekatinya. Begitu dicek ternyata udah nggak ada atau udah wafat di sini. Jadi itu langsung geger di sini teman-teman, bahkan sampai ke warga. Terus pemilik kebun juga udah lapor ke pihak yang berwajib dan udah diproses. Nah di sini pemilik kebun tersebut juga merasa heran, kok tiba-tiba ada kayak mayat di sini, padahal waktu hari sebelumnya itu nggak ada. Jadi di sini saya ingin menguak tentang kejadian sebenarnya, dan di sini saya nanti juga akan mencoba untuk memanggil entah itu makhluk yang ada di sini atau mungkin memanggil arwah si mayat perempuan tersebut, karena saya di sini juga ingin menguak kejadian sebenarnya dan apa penyebab mayat tersebut bisa ada di sini. Soalnya banyak sekali spekulasi, kayak banyak pendapat bahwa ada yang bilang mayat itu jatuh dari atas, itu kan tebing. Mas bisa dilihat ke atas sana. Itu di sana ada jalan, ada tebing. Nah, ada yang bilang katanya jatuh dari tebing, tapi ada yang bilang juga ini pembunuhan. Jadi saya di sini ingin menguaknya dan mohon doanya supaya kita berhasil melakukan penelusuran ini. Dan perlu diingat teman-teman, kita di sini cuma berniat untuk menghibur kalian. Jadi nggak usah diperdebatkan ya. Ambil aja yang positif, buang yang negatif. Mas sudah siap? Siap. Dan buat teman-teman berdoa ya. Ayo Mas, kita mulai Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sih kata warga sama pemilik kebunnya juga di sini Mas, cuman ini kalau ditebak-tebak sih, kalau misal jatuh dari tebing juga mungkin bisa jadi juga ya Mas. Kalau pembunuhan juga bisa jadi, cuman ini masih jadi pertanyaan, masih jadi perdebatan. Entah ini jatuh dari tebing atau pembunuhan itu belum diketahui. Tapi kata dari pihak yang berwajib juga gimana ya, mereka udah menemukan sesuatu, tapi saya nggak mau terlalu ikut campur karena itu bukan urusan saya. Jadi kita nggak usah pikirin itu dulu ya Mas. Kita langsung fokus untuk mencari tahu tentang mayat tersebut. Sini Mas. Mas, ini sepertinya mulai gerimis atau kabut ini Mas. Ya udah, nanti Mas foto sambil siapin payung ya kalau tiba-tiba hujan deras. Ini bisa dicek lokasinya ini. Ini belum jadi perkebunan, tapi yang tadi udah jadi ya Mas. Udah ada tanamannya.
Dan di sebelah sana itu ada sungai, teman-teman. Tapi kalau semisal ini pembunuhan, seharusnya mayatnya itu nggak dibuang di sini kan, Mas? Harusnya dibuang ke sungai. Mas Baul malah ngajarin gak bener. Ya enggak loh, Mas, tapi kita kan di sini mencoba untuk berpikir ya, teman-teman. Untuk mencoba mencari tahu kebenarannya. Yang saya herankan kalau semisal ini pembunuhan, kenapa mayatnya ada di sini? Sengaja tergeletak di tempat yang bisa ditemukan warga dengan mudahnya. Sedangkan kalau jatuh dari atas juga itu agak masuk akal. Tapi kalau pembunuhan ini kayak kurang gimana gitu. Seharusnya harus diumpetin di mana. Tapi ini sih gimana ya, lokasinya agak serem juga ya, Mas, kalau malam. Sini lagi, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya hadiroh. Yali jasad, yali kubur. Siapapun penghuni yang ada di sini, jawab salam saya. Saya di sini nggak berniat untuk mencari masalah sama kalian, nggak mengganggu kalian. Tapi saya di sini ingin mencari kebenaran. Yaudah, ini Mas Foto karena nggak ada jawaban. Tapi sebenarnya ada jawaban, teman-teman. Tapi dari sosok yang kita cari di sini nggak ada jawaban. Malah ada jawaban dari sosok yang di sebelah sana. Kita abaikan aja. Saya akan mencoba untuk melakukan pemanggilan di sini ya, teman-teman. Cuman ini nggak tahu berhasil atau tidaknya. Berdoa aja ya Mas Foto supaya kita berhasil melakukan pemanggilan terhadap arwah mayat yang ada di sini. Biar kita bisa tahu semuanya. Maju lagi, Mas. Udah cukup, Mas. Saya pemanggilan di sini, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Wahai kamu roh jenazah yang ditemukan di sini, hadir. Saya di sini ingin bertanya sesuatu sama kamu. Hadir. Assalamualaikum. Ya ahli roh, ya ahli jasad, ya ahli kubur. Hadir di sini. Temui saya. Astagfirullahaladzim, Mas. Dengar suara tangisan gak, Mas? Astagfirullahaladzim. Di mana kamu? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, Mas. Ini teman-teman, waktu saya berusaha memanggil dia, tiba-tiba saya mendengar suara tangisan. Dan suara tangisan tersebut berasal dari sana. Entah ini dari sosok yang saya berusaha panggil, dari arwah yang berusaha saya panggil, atau bukan. Tapi jika ini ada suara tangisan perempuan, kita harus carinya, Mas. Mungkin suara ini bisa tahu tentang hal yang kita cari, Mas. Hai, Mas, tadi suara dari sebelah sini. Assalamualaikum. Coba kita naik lewat sini, Mas. Nih, lewat batu sini, Mas. Bisa nggak, Mas? Assalamualaikum. Ini, Mas, suara tangisannya terdengar lebih jelas di sini ya, teman-teman. Tapi entah di kamera terdengar atau tidaknya, saya juga nggak tahu. Astagfirullahaladzim, Mas. Ya, Mas Baul. Itu bisa kelihatan nggak di depan, Mas? Aduh. Astagfirullahaladzim. Mungkin ini yang kita cari, Mas Foto, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dia pakai baju seragam sekolah, Mas Foto, teman-teman. Bentar, Mas. Ini mungkin yang kita cari, Mas. Soalnya saya merasakan dia itu bukan manusia, Mas. Bentar, saya mau tanya dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa kamu? Astagfirullahaladzim, Mas.
Perempuan ini dia bernama Sela. Sela. Dia yang ditemukan beberapa hari yang lalu di sini, Mas, tubuhnya. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu bisa di sini mayatnya, dan apa yang terjadi sama kamu? Terus kenapa kamu menangis di sini? Bisa kamu jelaskan kepada saya? Hah? Ini rajungin. Mas Soto. Jadi sebenarnya Sela ini dia itu dibunuh, Mas Soto. Bisa dibilang seperti itu karena tadi Sela bilang dia itu didorong dari atas sana, dari jalan didorong, terus jatuh sampai ke sini, dan katanya mayatnya itu berada di sebelah sana. Astagfirullahaladzim. Dari atas sana, Mas Soto. Astagfirullahaladzim. Ini pantas saja ya, Mas Soto. Siapapun juga kalau didorong dari atas sana pasti, ya kalau nggak terluka kepala ya pasti akan meninggal ya, Mas Soto. Itu sangat tinggi, teman-teman. Apalagi ini ada bebatuan. Sela, saya mau tanya, siapa yang melakukan pembunuhan terhadap kamu? Apa? Astagfirullahaladzim. Siapa, Mas Bul? Ini jadi yang melakukannya adalah teman-teman sekolahnya, Mas Soto. Kalau boleh tahu kenapa? Kenapa bisa mereka melakukan hal keji seperti ini terhadap kamu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mas, teman-teman. Jadi teman-temannya tersebut itu merasa iri, merasa marah sama Sela ini karena sewaktu mereka itu bersekolah bareng, si Sela ini sebenarnya itu anak dari orang kaya, Mas Soto. Cuman ini Sela, dia ini memiliki sifat yang buruk, sifat yang bisa dibilang itu nggak baik. Karena di sekolah itu si Sela ini itu udah sombong, suka pamer harta, dan dia juga katanya, kata Sela sendiri, pengakuannya sendiri ya, dia itu suka menghina orang yang tidak mampu. Nah, astagfirullahaladzim. Jadi bisa dibilang teman-temannya itu marah dan bisa dibilang juga iri karena Sela ini juga sering pamer tentang hartanya kepada orang yang tidak mampu. Dia itu suka pamer. Astagfirullahaladzim. Kamu menyesal? Astagfirullahaladzim. Dan katanya juga si Sela ini dia itu sebelum didorong dari atas sana, dia itu sempat dibully, disiksa dulu, bahkan maaf, di keningnya dia sempat dipukul, ditonjok sama teman-teman perempuannya yang lain, pakai tangan sendiri ditonjok. Bahkan nggak cuma di kening, di tubuhnya juga dipukuli dulu pakai kayu katanya. Astagfirullah. Dan dia sekarang juga sedang merasa kesakitan. Astagfirullahaladzim. Ini sekarang kamu menyesal? Astagfirullahaladzim. Tapi itu kan kesalahan atas perbuatan kamu sendiri. Sekarang kamu baru menyesalinya. Jadi teman-teman, Mas Soto, setelah ini dia menyesal karena dia itu baru sadar atas perbuatannya, atas sikapnya yang dia itu sombong, pamer harta, dan suka menghina orang yang tidak mampu, orang yang di bawahnya Sela ini. Dia jadi sadar ternyata sikap dia, sifat dia, perbuatan dia itu menyakiti hati orang. Padahal saya ini tuh nggak bermaksud untuk melakukan hal itu. Tapi ya, astagfirullahaladzim. Namanya juga manusia, Mas. Nggak lepas dari perbuatan yang salah. Dan sekarang Sela ini dia sangat menyesal. Dan dia di sini menangis itu bukan karena penyesalan karena dia itu dibunuh sama teman-temannya, bukan karena marah sama mereka, tapi itu menyesal karena telah baru sadar, Mas, di akhir hayatnya baru sadar
bahwa dia itu udah menyakiti hati orang lain karena teman-temannya itu sewaktu dia disiksa di atas, dibully, teman-temannya itu meluapkan semua amarahnya, meluapkan semua emosinya. Dan Sela ini baru sadar, baru tahu. Astagfirullahaladzim. Sekarang kamu menyesal kan atas perbuatan kamu sendiri. Kenapa kamu baru sadar? Astagfirullahaladzim. Dan dia juga waktu meninggal, seperti yang saya bilang tadi, pada saat mayatnya ditemukan masih dalam berpakaian seragam sekolah ya mas. Karena selain ini bilang waktu dia itu mau pulang sekolah, dia itu malah diajak sama teman-temannya. Dan ini salah bilang dia itu melakukan semua hal, melakukan hal seperti pamer harta, ya seperti itu demi mendapatkan sebuah teman, Mas Soto. Tapi cara Sela ini udah salah, Sela. Harusnya kamu itu nggak usah sombong, nggak usah pamer. Kalau kamu ingin mencari teman, ya kamu bertemanlah dengan mereka, nggak usah dengan cara yang kamu lakukan. Astagfirullahaladzim. Kamu nggak usah menyesal lagi. Semua itu udah terjadi. Dan kamu itu nggak bisa menghindari kenyataan. Sekarang, astagfirullahaladzim. Ini Mas Soto saya sebenarnya nggak tega ya. Karena dia sekarang juga udah menyesal, tapi mau gimana lagi, itu kesalahan dia sendiri. Lebih baik sekarang kamu yang tenang ya. Kamu nggak usah menangis lagi, kamu nggak usah menyesal lagi. Ini udah takdirnya, kita nggak bisa melawan takdir. Iya. Iya. Jadi ini salah, sebenarnya dia juga udah memaafkan teman-temannya. Dia nggak bisa marah karena ternyata salah mengakui bahwa itu ada kesalahan dia sendiri. Gara-gara dia temannya jadi marah dan sekarang Sela cuma bisa menyesal. Sela, kamu nggak usah menyesal. Kamu nggak usah bersedih lagi ya. Lebih baik sekarang kamu yang tenang. Dan saya nanti akan menyampaikan permintaan maaf kamu kepada teman-teman kamu. Nanti saya coba membujuk mereka supaya mereka bisa memaafkan kamu. Dan semoga kamu bisa tenang di alam kamu yang sekarang. Dan kamu nggak usah munculin wujud kamu di sini lagi. Kamu nggak usah menangis lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Soto, boleh doa ya mas? Biar kita bisa mendoakan si Sela ini biar bisa tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Sela, sekarang kamu bisa kembali ke alam kamu. Iya. Terima kasih udah ada di sini. Terima kasih udah memberikan komentarnya kepada saya. Iya. Sekarang kamu bisa pergi ke alam kamu. Saya bantu doa kamu supaya kamu bisa tenang. Dan saya harap kamu gak usah menyesal lagi. Ini udah jalannya. Ini udah takdir kamu. Bismillah. Mas Soto, teman-teman bantu doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini buat teman-teman di rumah bisa dijadikan pelajaran ya buat kalian, terutama buat kalian yang baru masuk sekolah ataupun yang masih sekolah ini. Kalau kalian itu ingin mencari teman, ya bertemanlah dengan cara yang baik, bukan cara seperti saya lakukan ini. Bukan dengan hal kalian itu harus menyombongkan diri, menyombongkan harta, apalagi sampai kalian itu menghina orang yang di bawah kalian. Itu udah salah teman-teman. Jika kalian ingin bersahabat, ingin mempunyai teman, ya kalian lakukanlah orang yang ingin kalian ajak sebagai teman itu dengan baik. Jangan malah kalian membuat orang itu menjadi tidak enak atau menjadi marah sama kalian. Apalagi sampai menimbulkan orang yang ingin kalian ajak sebagai teman itu menjadi iri atau dengki sama kalian. Itu hal yang salah teman-teman. Jadi ambil pelajarannya dan ingat, perbuatan sombong, pamer, ataupun menghina orang lain itu udah salah dan dosa besar buat kalian. Jangan lakukan hal itu ya teman-teman. Apapun yang terjadi, hindarilah perbuatan atau sikap tersebut karena itu bisa membuat orang lain marah sama kalian atau mungkin tidak suka sama kalian, dan itu bahaya sama kalian ya.
Dan ini semoga si Sela udah gak menyesal lagi ya. Soalnya ya emang penyesalan itu datang di awal, di akhir, maaf teman-teman. Kalau di awal itu namanya pendaftarannya itu beda lagi teman-teman. Dan ini nanti saya akan berusaha untuk menyampaikan perminta maafan Sela ini kepada teman-temannya karena udah berbuat yang gak enak. Dan ambil hikmahnya, buang yang negatif, ambil yang positif, jadikan ini sebagai pelajaran buat teman-teman. Dan ingat, yang belum berlangganan segera berlangganan, karena ketika kalian berlangganan itu masih ada video yang lebih menarik, yang lebih bisa menghibur kalian. Dan ingat, jangan lupa iklannya jangan di skip ya, dari awal sampai akhir tonton terus, biar ya jadikan pelajaran aja, nggak ada salah paham. Dan ini mungkin udah terjawab sudah. Mungkin kalau semisal pihak yang berwajib ingin mencari tahu kebenarannya, saya bisa menceritakannya. Tapi kalau semisal tidak ya saya akan diam aja. Tapi di sini saya akan menceritakan kepada pihak keluarganya aja teman-teman. Dan di sini tutup aja kayaknya ya Mas. Udah cukup Mas. Boleh Mas, boleh. Yaudah teman-teman, sekali lagi saya akan ambil pelajarannya, ambil yang positif, buang yang negatif. Jangan dicontoh, itu udah salah. Apalagi sifat yang buruk tadi kalian harus buang dari kehidupan kalian. Ambil yang baik-baiknya aja. Di sini saya Mas Baul dan Mas Soto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Zaman sekarang ya Mas, kalau nggak dari sombong ya pamer sih Mas. Yaudah ya Mas, kita kembali Mas. Ya Mas, boleh. Ayo, Mas, boleh. Astagfirullahaladzim. Ini dari atas loh masih dorong loh Mas. Ayo Mas.